ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني rahimani wa rahimakumullah. Kita ada bab baru tentang anjuran beriktikaf, namun penulis yaitu Imam Al-Munzir tidak menyebutkan satu hadis pun yang sesuai dengan standar kesahihan hadis. Menurut Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi kita ada bab yang berikutnya setelah bab i'tikaf tentang anjuran zakat fitri dan penjelasan tentang penegasannya. Setelah kitab Siyam tentang perihal puasa dan segala pernak-perniknya, sekarang kita sampai tentang zakat fitri. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqah. Rabu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim bi sanadin hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Farada Rasulullah shadaqatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor. Jadi fungsi zakat fitrah atau zakatul fitri itu untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita jemaah selama kita berpuasa Ramadan. Barangkali ada yang terluput ya dari perbuatan sia-sia yang dilakukan ketika saum Ramadan, dan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin, membersihkan perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dari orang yang berpuasa Ramadan, dan untuk memberi makan bagi orang-orang yang miskin. Wa tu'mah lil masakin. Barang siapa menunaikan zakat fitri, mengeluarkan zakat fitrinya sebelum sholat id, maka ia adalah zakat yang diterima. Fahiya zakatun maqbulah. Dan barang siapa menunaikannya sesudah sholat id, maka ia adalah sebuah sedekah biasa. Nah, karenanya zakat fitri telah kita ketahui bersama diserahkan kepada orang-orang miskin itu sebelum kita berangkat ke tempat lapang untuk menunaikan sholat id. Lebih bagus lagi ketika malam harinya, yang biasa disebut malam takbiran itu, kita keluarkan zakat fitrahnya, itu lebih aman. Jangan sampai kemudian kita pulang dari sholat id baru diserahkan zakat fitrinya, maka itu berarti belum menjalankan kewajiban yang Allah berikan, dan itu jatuhnya hanya sekedar sedekah biasa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang kitab Idin, kitab tentang 2 hari raya ya, dan kemudian tentang udhiyah, tentang kurban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan li ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, mendapatkan kelapangan untuk apa? Untuk berkurban. Maknanya dia sanggup untuk membeli binatang kurban, namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat id kami, kata Nabi. Jangan bergabung dengan kami, jangan menampakkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis hasan yang sahih, hasanun sahih. Juga riwayat yang semisal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a jilda udhiyatihi faludhiyata lah
Hakim isnadin hasan. Barang siapa, kata Nabi, menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Ini kalau zaman sekarang, insya Allah setiap muslim mulai memahami dengan baik dan benar bahwa kulit itu bagian dari binatang kurban yang dikurbankan. Kalau dulu banyak orang menganggap kulit sebagai ongkos, maknanya sama dengan dijual, maka yang semacam itu tidak sah binatang kurbannya. Oleh karenanya, kalau Anda menyerahkan binatang kurban ke salah seorang untuk membantu menyembelihnya, boleng bahasa kita yang untuk kemudian diolah, maka Anda harus bayar ongkos tersendiri. Tidak boleh mengongkosi dengan kulit. Dan kulit bagian daripada kurban, boleh Anda berikan dengan niat sedekah. Diberikan kepada yang memotong kambing itu, ini Pak bagian ente. Tapi ente juga wajib bayar ongkosnya. Jadi jangan sampai kita terkena hadis Nabi ini, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyata lahu. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Innallaha katabal ihsan. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dibhata wal yuhidda hadukum syafratah wal yurih dhabihata. Rawahu Muslim bi sanadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kita ini jamaah diperintah sama Allah untuk berbuat baik dalam segala hal. Ya, terhadap anak kita harus berbuat baik. Itu kewajiban. Kepada orang tua lebih-lebih lagi kita diperintah berbuat baik. Kepada sesama muslim, tetangga, bahkan kepada hayawan, kepada binatang, kita diperintah berbuat baik. Ya, tidak boleh meneng-meneng nyiksa binatang, semut lewat di gorong-gorong dipateni. La ya Syekh, haram, tidak boleh itu. Kalau Allah menuntut agar kita diminta dihidupkan lagi, itu yang namanya makhluk Allah berupa semut, apa kita mampu? Kok kita enak main bunuh aja. Ya, maka Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kata Rasulullah, fa idza qataltum fahsinu al-qatlah. Kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Hatta urusan perang, jamaah. Kaum muslimin ini fadhar barriqab. Kalau dalam peperangan itu cukup ya pukul itu ini batang lehernya ini. Kalau perang musuh orang kafir musyrik itu eksekusinya pukul itu yang namanya kepala leher itu selesai. Tidak boleh menyiksa, tidak boleh menyiksa. Dalam konteks ini, dalam konteks kurban, jika kalian membunuh, menyembelih binatang kurban, maka baguskanlah cara menyembelihnya. Ya, baguskan. Ya, jika kalian menyembelih, kata Nabi, maka baguskanlah cara menyembelihnya. Bahkan Nabi memperinci bagaimana salah satu cara menyembelih dengan cara yang bagus itu, hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya, ya, dan menyegerakan penyembelihannya. Dilakukan orang yang profesional, orang yang ahli, orang yang mengerti. Tidak boleh menggunakan pisau yang tidak tajam, itu menyiksa binatang. Dan harus segera ditumpahkan darahnya dengan cepat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadih rijlahu ala safhati syatin wa huwa yuhiddu syafratah wa yatalhadu ilaihi bi basariha qal afala qabla hadha aw turidu an tumitaha mautat. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang lelaki yang meletakkan kakinya di lambung seekor domba. Ya, maksudnya hendak menyembelih. Hendak menyembelih ini seseorang, Nabi lewat kelihatan itu. Sementara dia mengasah pisaunya, sedangkan domba itu memperhatikannya dengan matanya. Jadi proses mengasah pisau ini di depan domba yang mau disembelih. Ya, kemudian Nabi bersabda semacam apa? Mengapa tidak melakukannya sebelum ini? Mengapa kau tidak mengasah pisaumu
Ya, sebelum kau menyembelih, dipersiapkan dulu dari rumah. Ya. Kata Nabi SAW, ataukah kamu ingin mematikannya beberapa kali? Itu sudah cukup, kata Nabi, tidak menyembelih dengan cara yang baik. Wis medeni binatang sana. Ya, menakut-nakuti binatang semacam itu, walaupun tidak niat menakuti, tapi binatang itu takut dan Nabi tahu. Berapa banyak hadis yang sahih, onta itu berdialog dengan Nabi. Ketika onta itu menangis, tapi kenapa kau menangis, wahai onta? Onta ini berbicara, melaporkan tentang tuannya yang tidak berbuat baik kepadanya, telat memberi makan dan sebagainya. Nabi faham betul. Nabi melewati seekor kambing yang sudah siap disembelih, tapi tidak langsung disembelih, ya, digengesat disegit. Maka Nabi menegurnya, mestinya kau siapkan ini dari tadi, ditajamkan ini sudah beberapa waktu yang lalu. Ya, tinggal ambil kambingnya, tinggal sembelih saja. Jangan bikin kambing ini mati beberapa kali. Maksudnya Nabi coba diwedeni binatang ini. Ikhwani rahimani rahimakumullah, betapa tinggi akhlak Nabi hatta kepada binatang yang mau disembelih. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallah, maha benar Allah Ta'ala ketika memuji nabinya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar di atas akhlak sang sangat agung. Kita kadang ngawur sama, ngawur belai itu. Ya, binatang ini kambing ngantri-ngantri didudukno dibelai koncone. Dia di depan apa? Dianggap binatang tidak punya perasaan apa? Inilah hadis-hadis yang sudah kita sampaikan pada antum, hendaknya di momen Idul Adha berikutnya kita punya ilmu itu ya. Kita punya ilmu. Kalau ada yang jahil mungkin orang-orang pasar sana tidak ngerti ilmu, Anda kasih tahu. Anda orang majelis taklim. Beda dengan orang pasaran. Orang pasaran tidak pernah taklim. Yang penting nyoba itu duit, cepat payu, ya selesai. Ini kita majelis ilmu, kita dikasih ilmu sama Nabi, maka hati-hatilah dalam menyembelih. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dicukupkan untuk hari ini. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum, ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.